Shalom, berikut ini adalah pengumuman selama sepekan. Guys, Planet Checkers is coming back to Indonesia. Ini bukan sekedar konser rohani, ini momen real encounter dengan Tuhan lewat pujian, penyembahan, dan firman-Nya. Catat ya tanggalnya, Jumat 3 Juli 2026 jam setengah 7 malam di SICC Sentul Bogor. Registrasi umum dibuka tanggal 7 April 2026 jam 12 siang di website resmi gbigatsu.id/planetcheckers 2026. Tapi khusus Rayon dan cabang GB Gatsu, kalian bisa daftar sekarang melalui gereja lokal kalian sebelum registrasi umum dibuka. Yuk, jangan sampai terlewat. Ajak teman-teman kamu dan pastikan kamu ambil bagian dalam momen ini. See you there! Ibadah Raya GBI Malahayati minggu depan 3 Mei 2026 diadakan 4 kali ibadah. Ibadah pertama pukul 7 pagi, ibadah kedua pukul 9 pagi, ibadah ketiga pukul 11 siang yang akan dilayani oleh Pastor Budi Cahyadi. Dan ibadah keempat pukul 5 sore yang akan dilayani oleh Pastor Andreas Nugroho. Sunday School Onsite Service minggu depan 3 Mei 2026. Ibadah pertama pukul 7 pagi bersama Kak David, ibadah kedua pukul 9 pagi bersama Kak Anton dan Kak Nia, ibadah ketiga pukul 11 siang bersama Kak Theo dan Kak Titin di Ruko Klinik Lampung Sehat. Dan ibadah keempat pukul 5 sore bersama Kak Anton di Ruang Ibu dan Anak. JC Sunday Service minggu depan 3 Mei 2026 pukul 9 pagi bersama Kak Yohanes di Ruko Klinik Lampung Sehat. Renungan pagi bersama Gembala mulai tanggal 27 April sampai 2 Mei 2026 pukul 6 pagi via Zoom Meeting dan YouTube channel GBI Rayon 17 Lampung. Ibadah Umas dan WBI Senin 27 April 2026 pukul 10 pagi di GBI Malahayati yang akan dilayani oleh Pastor Kartika Sari. Doa keliling GBI Rayon 17 Lampung Rabu 29 April 2026 pukul 7 malam di GBI Malahayati. Ibadah gabungan Umas, WBI dan MBO Sabtu 9 Mei 2026 pukul 2 siang di GBI Malahayati bersama Pastor Lili Sulistyo. Next Gen Service Sabtu 25 April 2026 pukul 6 sore di GBI LCM dengan tema More Than You Think yang akan dilayani oleh Kak Rita. Jangan lupa datang dan ajak teman-temannya ya. Pada tanggal 17 Mei 2026, GBI Rayon 17 akan mengadakan baptisan air dan para peserta wajib mengikuti bimbingan baptisan pada tanggal 10 Mei 2026. Bagi jemaat yang ingin dibaptis, silakan mendaftar dengan melengkapi persyaratannya. Untuk info lebih lengkap, dapat menghubungi Ibu Faulina atau counter ibadah raya. Gembala, wakil gembala, pengerja dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Panjang umur dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Menara doa online GBI Rayon 17 Lampung, setiap hari Senin sampai Jumat, dan doa pagi setiap Sabtu pukul 6 pagi via Zoom Meeting. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang rindu menabur untuk persembahan diakonia, pembangunan GBI Rayon 17 Lampung, persembahan Tangan Kasih Rayon 17 dapat mentransfer ke nomor-nomor rekening berikut ini. Untuk jemaat yang membutuhkan pelayanan konseling, dukungan doa, ataupun pelayanan lainnya, dapat menghubungi call center berikut ini. Dan khusus bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengisi formulir permohonan doa yang terdapat dalam mobile aplikasi GBI Rayon 17. Dihimbau kepada jemaat untuk dapat mensubscribe YouTube channel GBI Rayon 17 Lampung dan mengaktifkan lonceng notifikasi. Serta menginstal mobile aplikasi GBI Rayon 17 melalui Google Play Store untuk pengguna Android dan App Store untuk pengguna iOS. Mari kita terus memperkatakan Mazmur 91 agar iman kita tetap dikuatkan oleh Roh Kudus. Demikian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, jika hari ini semua orang Kristen menghilang dari dunia, apakah dunia akan terasa lebih gelap
Atau justru tidak ada bedanya? Pertanyaan tersebut membawa kita kembali kepada apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang siapa orang Kristen dan bagaimana seharusnya mereka hadir di dunia. Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas garam dan terang di dunia yang gelap dan hambar. Khotbah Tuhan Yesus tentang garam dan terang dunia dipakai sebagai metafora untuk menggambarkan kehidupan orang Kristen yang memengaruhi dunia. Pada intinya, orang Kristen tidak boleh hidup sebagai komunitas yang tertutup, tetapi harus berbaur dan terlibat dalam kehidupan masyarakat, serta memberikan pengaruh positif dengan menjalankan kebenaran, keadilan, kesalehan hidup, dan tidak kompromi dengan cara hidup dunia. Posisi seperti ini menyiratkan bahwa kehidupan Kristen akan selalu diperhatikan oleh orang lain, dan kekristenan akan selalu dibandingkan dengan kepercayaan lain. Orang Kristen harus berperan sebagai garam dan terang di dunia di segala kondisi, baik dalam situasi mudah dan nyaman, maupun di dalam tekanan dan aniaya. Mengapa demikian? Karena status sebagai garam dan terang merupakan sebuah identitas yang melekat pada diri setiap orang percaya, yang seharusnya tetap nyata dalam kondisi apapun. Garam mempunyai beberapa manfaat, sebagai penyedap masakan, pupuk, dan pengawet makanan yang mencegah pembusukan. Dunia sekarang sedang berada dalam keadaan yang mendekati kebusukan dan ketawaran. Di tengah situasi ini, orang Kristen terpanggil untuk menunjukkan identitasnya dengan membawa rasa Kristus di dalam dunia yang hambar secara rohani dan juga menahan kerusakan moral dengan kesalehan hidup. Hari-hari ini, kita berada di lingkungan yang mulai terbiasa dengan pergaulan bebas, seks sebelum menikah, tidak setia kepada pasangan, dan lain-lain. Kita tidak perlu menjauhi mereka, tetapi menjadi teladan bagi mereka. Justru di saat seperti inilah hidup kita berfungsi seperti garam yang mencegah kebusukan, layaknya disinfektan moral di dalam dunia yang standar moralnya rendah. Terang. Yesus adalah sang terang dunia itu sendiri. Dan Yesus menjadikan kita sebagai kepanjangan tangannya untuk menjadi pelita di dunia. Kita harus menjadi pelita yang menyala dan bercahaya. Itulah yang akan membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh pengikut Kristus. Dalam Alkitab, terang umumnya melambangkan kemurnian, kebenaran, wahyu, dan kehadiran Allah. Kehadiran orang Kristen harus mampu merepresentasikan hal-hal tersebut di dalam masyarakat. Misalnya, kita bisa tetap memiliki tutur kata yang baik, santun, dan membangun di tengah-tengah lingkungan yang senang bergosip, cepat menghakimi, dan menghujat orang. Perbedaan nilai dan sikap kita akan dapat dirasakan oleh orang di sekitar kita. Dampak itu harus dapat dirasakan dan divalidasi oleh orang lain melalui pemberitaan Injil dan cara hidup kita yang baik. Supaya kamu tidak bercacat dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah orang yang jahat dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Filipi 2 ayat 15. Dunia ini gelap, sehingga memerlukan terang untuk menyinarinya. Dunia juga memerlukan garam untuk mencegahnya dari kebusukan. Garam yang kehilangan rasa asin dan terang yang menjadi gelap tidak ada gunanya, sebab kehilangan hakikatnya dan perannya. Artinya, jika orang Kristen tidak ada bedanya dengan orang dunia, orang Kristen tidak akan menjadi berguna, dilecehkan, diacuhkan, atau juga mungkin disingkirkan. Sehingga, kehadiran orang Kristen menjadi tidak terasa alias tawar. Dengan demikian, Tuhan tidak akan dipermuliakan, tetapi justru malah dipermalukan. Di era penyelesaian amanat agung ini, biarlah kita semua memiliki cara hidup yang menjadi garam dan terang bagi dunia yang gelap ini. Dengan cara tidak ikut budaya kantor yang toksik, tidak menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, atau provokasi berbau sara. Sebaliknya, kita harus menjadi pribadi yang mengembangkan diri dan kemampuan, menjaga integritas, mendukung teman-teman di dunia usaha, supaya banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan.
Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang tiba waktunya untuk kita semua bangkit berdiri bersama-sama dan mengucapkan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari sama-sama berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, saudara, siang hari ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Selamat siang Bapak Ibu Saudara, Shalom. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita kembali ada beribadah hari ini. Kita ada di minggu yang keempat dan puji Tuhan, Tuhan menyertai kita sepanjang bulan ini, amin. Karena itu mari berkati kanan kiri depan belakangmu, katakan Tuhan Yesus baik, Dia memberkati kamu lebih lagi. Sampai selama-lamanya Dia menyertai setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang bergabung secara online melalui YouTube channel GBI Rayon 17, mari sama-sama satukan hati. Kita mau beribadah, kita mau memuji, menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Mari datang kepada Tuhan pagi hari ini. Ini yang kami nyatakan di hadapan-Mu, ya Allah kami yang hidup. Allah yang mengasihi kami, Allah yang memelihara kami. Bahwa kami memilih untuk tetap mengikut Yesus apapun yang terjadi di dalam hidup kami. Biar kesukaan kami hanyalah firman-Mu dan perkataan-Mu ya Tuhan. Biar kami terus memilih untuk tetap percaya bahwa Roh-Mu tinggal di dalam kami. Menyertai kami dan menguatkan kami lagi dan lagi ya Tuhan. Kami tahu banyak hal yang harus kami lewati hari-hari ini. Setiap goncangan, tekanan, himpitan ya Tuhan Yesus. Tetapi kami mau memandang kepada Tuhan. Dan kami mempercayai bahwa ketika Roh-Mu tinggal di dalam kami dan kami tinggal di dalam Tuhan, maka kami akan cakap menanggung segala perkara. Karena itu Tuhan, hari ini kami datang dengan segenap hati kami dan kami mau mempersembahkan ibadah kami hari ini buat Tuhan Yesus. Karena tidak ada yang dapat kami buat untuk membalas kebaikan Tuhan, selain kami memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini biar kiranya kami boleh mengalami sukacita yang baru, kekuatan yang baru. Dan kami bersorak-sorai karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Mari tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan Yesus. Bukan kuat
hari ini kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang bergabung melalui YouTube channel GBI Rayan 17. Shalom saudara, silakan men-scan QR yang ada di layar. Nanti saudara akan mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja GBI Rayan 17. Siang hari ini kami juga menyambut jika ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali berkunjung di tempat ini beribadah. Shalom saudara, selamat beribadah dan silahkan juga dapat men-scan QR berikut dan mengisi beberapa pertanyaan. Nanti di akhir saudara akan mendapatkan e-voucher yang dapat ditukarkan setelah ibadah selesai. Dan dengan sukacita kami menyambut saudara, berkenalan dan mendoakan saudara. Dan berikut beberapa pengumuman. Yang pertama, renungan pagi bersama Gembala diadakan kembali mulai besok 27 April sampai dengan 2 Mei 2026 jam 6 pagi. Saudara bisa bergabung melalui Zoom meeting atau juga melalui YouTube channel di GBI Rayan 17. Ibadah Umas dan WBI diadakan hari Senin 27 April 2026 jam 10 pagi di GBI Malahayati, nanti akan dilayani oleh Pastor Kartika Sari. Doa keliling yang berbarengan saudara dengan Nusantara Call 3. Kita akan kembali berdoa keliling untuk kota dan bangsa kita di hari Rabu tanggal 29 April 2026 jam 7 malam. Kita akan kumpul di GBI Malahayati. Saudara mohon diperhatikan karena biasanya doa keliling diadakan pada hari Kamis, tetapi untuk kali ini diadakan di hari Rabu 29 April 2026. Mari bersama-sama kita berdoa untuk kota dan bangsa kita. Mari siapkan persembahanmu. Hari ini kita bawa persembahan bagi Tuhan. Dan di sisi kanan ada QR untuk angket ibadah raya. Silakan saudara isi. Jika saudara diberkati ada masukan dalam perbaikan ibadah. Persembahan juga dilakukan dengan cara mentransfer. Nomor rekening ada di kursi dan di layar saudara. Atau juga men-scan kris yang ada di kursi dan di layar saudara. Mari jika siap kita bangkit berdiri kembali dan kita angkat persembahan kita. Kita deklarasikan bersama-sama. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Tahun 2026 adalah tahun level up. Ketika kami membawa persembahan, kami percaya nama Tuhan dipermuliakan. Karena kami percaya bahwa persembahan kami adalah bentuk ucapan syukur kami kepada Tuhan. Persembahan kami adalah ekspresi dari penyembahan kami. Kami percaya barang siapa memberi dia akan diberi. Dan barang siapa menabur maka ia akan menuai. Kami percaya bahwa kami diberkati untuk memberkati. Bahwa Tuhan akan menghalau belalang pelahap dan pengerip. Pundi-pundi kami menjadi pundi-pundi yang diberkati. Kami percaya bahwa kami diberkati pada saat kami masuk dan saat kami keluar. Kami percaya anugerah Tuhan cukup dan melimpah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
yakin anugerahnya mampu. Hamba yang berkenan selalu. Jadikan hamba jadikanku hamba yang berkenan selalu. Biar kau dapati hati kami, kau dapati kami, dapati kami hari ini ya Tuhan. Syandara laba, tanganmu menjangkau setiap kami. Herere berala mata karada barala barala ya syandara la barala ya syandara. Hirala mata kaya raba base. Kasih itu menjangkau kami kembali ya Tuhan. Menarik kami kembali pulang di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Hirapataka ya raba. Syandara laba karala barala ya rala barala. Syandara laba karala barala 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 ya karala barala 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 barala. Sirata karala barala barala barala. Sirana laba. Tangan-Mu yang kuat yang menopang kami. Syiriri ya rala barala 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 barala. Hari ini kasih Tuhan sedang menantikan engkau untuk kembali pulang di dalam hadirat-Nya. Tidak ada keadaan yang terlalu rusak atau terlalu kacau di dalam hidup kita yang membatasi kasih Tuhan untuk mendekat dan menarik engkau pulang. Sebab di dalam Tuhan tidak pernah ada rancangan yang jahat. Keputusan-keputusan yang kita lakukan seringkali membawa kita keluar dari apa yang Tuhan janjikan. Tetapi hari ini di dalam keadaan apapun, di dalam keadaan yang rusak sekalipun, firman Tuhan berjanji. Di dalam Yeremia 18 ayat yang keempat berkata, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Tuhanlah pencunanmu saudara. Hari ini di dalam prayer time, mari datang mendekat. Minta Tuhan pulihkan lagi. Minta Tuhan pulihkan lagi. Keadaan-keadaan yang mustahil, yang sudah rusak sekalipun, tangan penjunanmu akan menjadikannya baik menurut pemandangannya. Mari datang di dalam prayer time kita bersama-sama.
Mari bangkit berdiri bersama-sama. Terima kuasa yang memulihkan keadaanmu, kuasa yang membangkitkan itu. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkaulah Allah yang mati bangkit naik ke sorga. Engkaulah Allah yang hidup, umat-Mu yang datang dalam ibadah ketiga hari ini. Saya percaya Tuhan, Engkaulah yang membawa umat-Mu datang berjumpa dengan Engkau, mengalami jamahan dan lawatan di dalam nama Yesus Kristus. Umat-Mu yang datang dalam kelemahan, Engkau yang memberikan kekuatan baru. Umat-Mu yang datang dalam kesakitan, dalam kebimbangan, Engkau memberikan kepastian dan iman yang bangkit di dalam nama Yesus Kristus. Berkati umat-Mu Tuhan, orang-orang muda di dalam masa-masa sulit, masa-masa sukar, biar bergantung berharap kepada Tuhan. Engkau yang tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah mengecewakan. Selalu ada kepastian firman-Mu, iya dan amin. Terima kasih Bapak, berkati umat-Mu yang datang dalam ibadah ketiga hari. Baik secara onsite maupun online, Kau yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Urapatakar, mari kita Bapak Ibu angkat tangan kita memberkati bangsa kita Indonesia. Kami katakan Salam Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia penuh dengan kasih dan anugerah-Mu. Engkau melawat dan memberkati bangsa kami. Tanah air udara yang diberkati. Pemimpinnya diberkati. Diberikan roh takut akan Tuhan. Rapatakasika rapataka. Roh hikmat, roh kekuatan yang daripada Tuhan mengalir atas Bapak Presiden dan Wakil dan seluruh kabinet merah putih dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berkati Provinsi Lampung Tuhan, provinsi di mana kami tinggal. Berkati tanah air udara Lampung Tuhan. Berkati penduduknya, perekonomian, pemerintahnya Tuhan, gubernur dan seluruh jajarannya. Diberkati dengan roh takut akan Tuhan. Roda perekonomian Lampung berjalan dengan baik dalam nama Yesus. Kejujuran dan ketulusan ada di Provinsi Lampung dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Lampung dituai bagi kemuliaan Tuhan. Gereja Tuhan bangkit, gereja Tuhan menuai dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Bapak untuk kasih dan anugerah-Mu. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Kami juga berkati para pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk Gembala Pembina Bapak Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo dan Ibu Hermin Tuhan. Berkati, limpahkan kekuatan kesehatan Tuhan. Kekuatan yang daripada sorga mengalir atas hamba-Mu. Membawa api Pentakosta ketiga dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Bangsa-bangsa dituai, Indonesia dituai. Kami percaya gereja Tuhan yang membawa api itu dalam nama Yesus di era Pentakosta ketiga. Kami bersyukur Bapak. Kami juga berkati Ibu yang kami kasih, Ibu Debbie, anak mantu cucu dalam kasih dan anugerah-Mu. Kami juga berkati Gembala Rayon kami Pak Budi, Urapatakasika Rapatakarala. Berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan, suami istri Pak Budi dan Bu Rita sebagai Gembala Rayon yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan umat-Mu di Rayon 17 Lampung. Kekuatan tuntunan, urapan baru mengalir atas hamba-Mu. Roh hikmat turun atas hamba-Mu dalam nama Yesus. Tuhan membawa hamba-Mu untuk terus memberikan menyampaikan pesan-pesan-Mu kepada umat-Mu di Rayon 17, menjadi guru, menjadi gembala di Lampung dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur juga kedua wakil gembala Pak Kristina Pesta berkati. Terima kasih Bapak. Kami juga berkati hambanya sebentar yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Mari Bapak Ibu kita arahkan tangan kita. Berkati hamba-Mu Pastor Timothy Abraham. Sebentar akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Kau berbicara mengurapi lidah bibir hamba-Mu sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu untuk umat-Mu ibadah siang hari ini. Biar kekuatan baru, semangat baru Tuhan mengalir dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami syukur. Kami juga sebentar akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Pengorbanan-Mu di kayu salib, bukan hanya Engkau mati di kayu salib, tetapi Engkau bangkit naik ke sorga. Dan Kau memberikan roh kudus-Mu, memberikan kekuatan bagi gereja-Mu di bumi ini. Kami menjadi lebih dari pemenang. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Benar Tuhan, kami mau selalu menyenangkan hati-Mu. Karena Engkau sudah lebih dulu mengasihi setiap kami. Tuhan, kami yang tadinya nggak layak, Kau melayakkan kami. Tadinya kami yang tidak benar, Kau membenarkan kami. Karena kasih-Mu yang begitu luar biasa. Karena itu Tuhan, kami mau terus dituntun, kami mau terus melangkah di jalan Tuhan. Bahkan kami mau terus melakukan kehendak-Mu. Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami, supaya kehidupan kami terus dapat berbuah, bahkan level up in attitude and karakter Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicara pada setiap kami siap mendengarkan. Dan karena kami percaya firman Tuhan berkuasa menyembuhkan, berkuasa memulihkan, bahkan juga berkuasa merubahkan setiap kami. Kami siap Tuhan, kami siap. Dengan kuasa firman-Mu kami siap dipulihkan, kami siap disembuhkan, dan kami juga siap dirubahkan oleh kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap katakan, amin, amin, amin. Beri tepuk tangan juga buat teman-teman yang sudah melayani kita. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara. Yes, semua dalam keadaan luar biasa baik tentunya. Amin, amin. Keadaan dunia mungkin kurang baik, tapi saya percaya kita semua dalam keadaan baik. Karena kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dunia pasti digoncang saudara, ya. Karena Tuhan mau semua orang itu mencari Dia. Jadi ada goncangan, biasanya kalau ada goncangan baru cari Tuhan. Tapi yang di sini enggak ya, terus setia mencari Tuhan. Nah, saya akan melanjutkan dari ibadah 1, 2 dan yang ketiga saudara. Temanya tadi yang pertama tentang sesuai tema yaitu level up in attitude and character. Yang kedua saya berbicara tentang be fruitful and multiply. Dan yang ketiga ini saya akan berbicara tentang build your life. Ya, jadi kita harus membangun. Tadi ibadah kedua saya kalau ada orang mau di dalam pelayanan, Pak saya mau bantu. Oh nggak usah deh ya. Karena saya nggak cari orang yang membantu, saya cari orang yang membangun, saudara. Ya, karena kalau orang yang bantu biasanya kritik doang, biasanya kadang-kadang cuma ya kalau lagi happy dia bantu, kalau lagi nggak happy dia nggak mau bantu. Tapi saya butuh orang yang membangun. Tadi saya cerita tentang bacon and egg, ya. Bacon and egg itu semua pernah makan bacon? Bacon pernah ya? Itu adalah daging babi yang tipis-tipis gitu ya. Egg itu telur, ya. Semua pernah makan telur? Jadi bacon and egg ini jadi ayam sama babi kan itu lagi ngobrol gitu ya. Jadi si ayam itu dengan bangga, babi ya, jangan panggil orang babi ya, tapi ini babi, kita tambah terkenal loh ya. Lihat tuh spanduknya di jalan-jalan tuh ya, bacon and egg gitu. Kita sekarang terkenal babi ya, kamu seneng gak? Ya, saya sih seneng banget kata si ayam saudara. Si babi bilang gini, ya lu senang karena lu tinggal ngeden doang. Ya. Kalau aku berarti kalau tambah terkenal, tambah deket ajalku saudara. Akan giliranku untuk dipotong saudara. Nah saya saudara kalau dalam gereja kita jangan ngeden doang. Kita harus memberikan hidup saudara. Karena Tuhan sudah memberikan hidupnya buat kita. Artinya kita harus membangun saudara, bukan hanya bantu-bantu. Nah, build your life saudara, ya bukan build your dream ya, BYD itu ya. Ini build your life. Saudara, prinsip pertamanya adalah kita ini adalah bukan pemilik, kita itu adalah penilik, pengelola saudara ya. Jadi semua yang kita miliki, bahkan istri, suami, anak ya, harta kekayaan yang kita miliki itu sebenarnya bukan milik kita. Itu adalah kepercayaan yang Tuhan percayakan pada kita untuk kita kelola. Makanya ingat waktu Ayub ya mengalami itu semua, dia katakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Karena semua itu milik Tuhan saudara. Jadi bahkan istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, semua itu miliknya Tuhan. Firman Tuhan mengatakan segala sesuatu dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dia saudara. Jadi semua adalah milik Tuhan yang harus kita kelola dengan baik. Nah di Kejadian 2 ayat 15 saudara, dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi saudara, Tuhan menempatkan kita itu untuk mengusahakan dan memelihara.
Bukan untuk memiliki, tapi mengusahakan dan memelihara. Jadilah pengelola yang baik. Jadilah orang penilik yang baik. Makanya ada istilah penilik jemaat. Karena jemaat ini bukan milik kita. Jemaat ini milik Tuhan. Jadi para gembala pun bukan milik kita. Kita hanya mengelola, kita menggembalakan. Demikian juga semua yang kita miliki, Tuhan memerintahkan untuk mengusahakan dan memelihara. Jadi stewardship itu adalah penata layanan atau pekerjaan mengurus atau mengelola. Dan penilik itu adalah supervisor, pengawas. Saudara, Taman Eden adalah gambaran kehidupan kita yang sudah indah. Siapa di sini yang kehidupannya sudah indah? Puji Tuhan, ya, yang lain gak indah ya. Saudara, taman ini gambaran kehidupan kita yang sudah indah, sudah baik. Tapi kita harus usahakan terus, saudara. Harus pelihara supaya kualitas kehidupan itu terus bertambah baik. Ya, saudara, kalau saudara punya rumah, rumahnya bagus, baru dicat, benar-benar rumah baru. Tapi saudara nggak pernah diamin, ya, saudara nggak pernah rawat. Saya percaya 2 tahun, 3 tahun akan ada rayap, akan ada catnya rontok, bahkan ada karat, saudara. Bahkan kalau ada bocor-bocor di dalam rumah. Saudara, karena mau sebagus apapun rumah, kalau kita nggak rawat, nggak kita usahakan dan pelihara, maka itu akan hancur. Saya selalu pesan pada orang yang akan menikah, waktu pada counseling saya akan ingatkan, ya, kamu mau pernikahan kamu seperti Taman Eden, ya, semuanya indah, semuanya happy, ya. Saya bilang kamu harus usahakan dan harus pelihara, karena semuanya awalnya indah, ya. Saya kalau tanya, kenapa kamu mau menikah dengan dia? Saya cinta Pak sama dia. Pret, saya bilang gitu, ya. Kamu tuh belum tahu artinya cinta, ya. Saya kebetulan puji Tuhan baru kemarin tanggal 25 April ini saya 28 tahun anniversary dengan istri saya. 28 tahun tuh saya baru ngerti namanya cinta loh saudara ya. Cinta itu adalah menyakitkan tapi kita bisa mengasihi. Cinta itu adalah oh ternyata memang walaupun kita nggak cocok ya kita berlawanan karena kan lawan jenis ya saudara. Jadi tolong jangan sesama jenis ya saudara. Jadi harus lawan jenis, sering berlawanan ya. Tapi justru disitulah saya mengerti ya. Aku makin cinta dengan dia saudara. Nah saudara makanya saya bilang yang baru mau menikah kamu belum tahu. Tetapi pernikahan adalah harus diusahakan dan harus dipelihara. Saudara, Taman Eden sekali lagi ada gambaran sesuatu yang indah. Tapi pada kenyataannya, saya percaya enggak semua kita memiliki kehidupan seperti Taman Eden. Happiness, Taman Eden itu artinya happiness saudara. Bahagia, mungkin pernikahannya harmonis, bisnisnya aman-aman, cuan terus ya, kan itu maunya gitu ya. Karir dalam pekerjaan naik terus, anak-anak lulus cum laude ya, dari universitas yang papan atas, bahkan akhirnya diterima bekerja di 5 perusahaan terbaik di dunia gitu. Itu kan mimpi kita saudara. Tapi kalau enggak semua orang akan mengalami itu saudara. Mungkin kalau ada yang bertanya mungkin, Pak hidup saya atau pernikahan saya, pekerjaan saya, bisnis, karir dan keluarga saya sekarang kok bukan seperti Taman Eden ya Pak. Tapi bahkan saya sudah rusak Pak. Bahkan sudah menjadi reruntuhan. Bagaimana saya dapat memulai mengusahakan atau dapat saya pelihara supaya yang sudah hancur berantakan ini bisa kembali pulih. Saudara, dari mana saya dapat memulai untuk mengusahakan supaya Tuhan dapat mempercayakan kembali apa yang sesuai kesanggupan saya. Ada satu pasang suami istri pada waktu itu, waktu menikah saya yang melayani pemberkatannya, kemudian banyak ya, kadang-kadang orang bukan di sini ya, di Jakarta itu setelah pemberkatan itu rapture Pak ya. Rapture, jadi habis pemberkatan dulunya pada rajin gitu. Karena kan ada peraturan 6 bulan sebelum harus jadi jemaat, harus daftar, harus nggak datang untuk ibadah. Jadi kalau udah mau menikah tuh semua pada rajin. Tapi setelah hari pemberkatan, bilangnya honeymoon, tapi kok nggak pulang-pulang gitu ya saudara. Jadi saudara tiba-tiba satu hari sudah 2-3 tahun istrinya datang kepada istri saya dan nangis-nangis. Karena suaminya akan menceraikan dia dan sudah tinggal bersama dengan perempuan lain saudara. Ya, nah saudara saya bilang sama dia, terus kamu nggak boleh harapin suamimu kembali tapi kamu minta Tuhan membentuk kamu. Cari Tuhan bukan untuk suami kembali. Jangan seperti Lea kan selalu berharap ya, kali ini aku pasti disayangi sama suamiku. Ya, dia kasih nama Ruben.
Oh, kali ini aku menang dari si Rahel, kasih Simeon. Sampai akhirnya Yehuda dia bilang, kali ini Yakub cinta atau enggak, aku tetap memuji Tuhan. Namanya Yehuda. Jadi saya pesan sama dia, pokoknya kamu cari Tuhan. Dengan cara yang ajaib luar biasa, itu suaminya itu tiba-tiba enggak tenang. Dan dia tinggalkan perempuan ini, dia kembali ke istrinya. Tapi enggak mudah loh saudara. Tiap hari suaminya itu nangis, cerita sama istrinya ini, yang istrinya bilang begini, aku kangen sama pacarku itu. Ya, luar biasa. Saya bilang makanya waktu itu saya bilang, kamu harus kuat ya. Kamu harus dekat sama Tuhan bukan untuk suami balik. Tapi luar biasa, dia yang malah yang doain. Tuhan kasih penghiburan buat suamiku ya. Kalau dia kangen sama pacarnya, biar Tuhan kasih penghiburan. Luar biasa saudara. Sampai hari ini mereka melayani di gereja. Saudara, saya percaya enggak semua indah. Tetapi luar biasanya di Nehemia 2 ayat 17 sampai 18. Nabi Nehemia ini nabi pembangun ya saudara. Dia membangun dari reruntuhan. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami. Yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Saudara, firman Tuhan mau mengajak kita membangun kembali. Jadi masih ada harapan saudara. Ya, masih ada harapan karena Tuhan mau kita kembali membangun. Supaya apa yang rusak, apa yang menjadi runtuhan akan dipulihkan. Suami istri ini sekarang dipulihkan, diberkati, masing-masing punya pekerjaan yang luar biasa. Saya melihat mereka melayani Tuhan sama-sama. Ya, tadinya memang karena istrinya terlalu dominan, saudara. Ya, makanya ada istilah ya, kalau suami itu panglima, istri itu pangenam ya katanya ya. Lebih tinggi tingkatannya, saudara ya. Walaupun dia panglima tertinggi di angkatan, umpamanya pulang-pulang ada yang lebih tinggi di rumah, saudara ya. Makanya kadang-kadang saya juga, suami itu kan kepala, terus ibu-ibu bilang, tapi kami leher loh Pak, ya. Maksudnya Bu, iya kalau suami mau ke kiri, saya sikat ke kanan. Dia ke kanan, saya sikat ke kiri. Makanya banyak ya suami-suami sarafnya kejepit, saudara ya. Terus sakit punggung gitu ya, karena ternyata istrinya suka tarik-tarik, saudara. Nah saudara, Nabi Nehemia adalah nabi pembangun. Yesaya 58 ayat 12, engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Saudara, luar biasa ya. Mau enggak kita diingat oleh Tuhan? Engkau adalah orang yang membangun. Engkau adalah orang yang menutup tembok-tembok yang terbuka. Mari kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk membangun. Bukan hanya mungkin gereja atau keluarga, tapi juga bangsa ini saudara. Mari kita bangun dengan doa kita. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Kalau dengar di Jakarta itu isunya ngeri-ngeri saudara. Tetapi kita nggak boleh tergantung dengan isu-isu. Ada kuasa Tuhan yang besar. Kalau Indonesia sampai hari ini dalam keadaan baik itu karena ada tangan Tuhan yang kuasa. Tadi setiap ibadah, tadi kita lihat selalu bendera Indonesia ditampilkan dan kita berdoa. Saudara ada andil buat Indonesia. Mari terus bangun. Tutup tembok-tembok yang tembus itu diperbaiki saudara. Dikatakan kalau engkau akan, artinya Tuhan akan memampukan kembali untuk membangun reruntuhan. Apapun keadaanmu saat ini, kalau umpamanya saudara merasa datang ke tempat ini, kayaknya udah gak ada harapan. Di dalam Tuhan selalu ada harapan. Yang percaya katakan amin. Ya, di dalam Tuhan pasti ada kesempatan kedua, ada kesempatan ketiga, keempat. Asal kita mau bangkit dan kita siap untuk membangun. Saudara, di Paskah ini ingat gak ada 2 murid yang sudah dengar bahwa Yesus sudah bangkit, tapi mereka kecewa. Mereka sudah tahu bahwa Yesus sudah bangkit karena perempuan-perempuan yang datang ke kubur sudah cerita. Murid-murid yang lain sudah cerita. Tapi mereka malah menjauh Yerusalem. Mereka menuju ke Emmaus, saudara. 2 murid ini akhirnya didatangi oleh Yesus. Yesus berjalan bersama dia tapi mereka gak bisa melihat karena ada
sesuatu yang menghalangi mata mereka. Saudara, apa itu? Kekecewaan. Karena dikatakan di ayat itu, padahal dia cerita sama Yesus, padahal kami itu mengharapkan loh Yesus itu jadi raja, membebaskan kita dari penjajahan Romawi. Tetapi kekecewaan ternyata menutupi mata mereka. Tapi berita baiknya, Tuhan gak tunggu di Yerusalem. Tuhan datangi orang yang sedang turun, yang sedang menjauh dari Yerusalem, bahkan menuju ke Emmaus. Karena Yerusalem itu ada di atas 750 meter di atas permukaan laut. Emmaus itu di arah barat dan di tanah yang rendah. Mereka menjauh dari tempat yang rohani. Tetapi Tuhan dampingi dan waktu mereka dipulihkan, nanti kita akan masuk dalam perjamuan kudus, waktu Tuhan memecah-mecahkan roti itu, mulai mata mereka terbuka. Makanya mereka bilang, kok tadi makanya ada hati yang berkobar-kobar waktu kita ngobrol dengan Yesus. Saudara, akhirnya malam itu juga mereka kembali ke Yerusalem. Ada pemulihan terjadi. Karena itu saudara, kalau saudara mau meresponi firman Tuhan, waktu kita mau membangun hidup kita, yang pertama adalah build your faith. Mari, karena kita harus mulai dari pondasi. Tadi juga saya cerita ada satu gereja membangun pondasi, karena dia mau membangun cukup besar di satu kota di Jawa Timur pada waktu itu. Terus banyak mengumpulkan dana. Terus saya pernah lewat, kok kayaknya nggak ada apa-apa, rata-rata aja. Ternyata mereka membiayai untuk pondasi. Dan pondasi itu ternyata biaya sangat besar dan gak kelihatan. Tapi saudara, sesuatu yang gak kelihatan itu sangat penting. Bagaimana gedung itu bisa berdiri. Kayak gedung ini pun saya percaya pondasi, ada pondasi yang kuat, yang gak kelihatan. Dan iman memang gak kelihatan. Tapi iman itu berdampak untuk sebagai pondasi kita. Karena iman adalah dasar atau pondasi dari kehidupan kita. Orang benar akan hidup oleh iman. Yohanes 3 ayat 16 berbicara bahwa kasih Allah itu begitu besar pada setiap kita. Dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saudara, saya percaya Tuhan datang bukan hanya buat orang Kristen, saudara. Semua orang Tuhan mau selamatkan. Ya, makanya jangan jadi hanya orang Kristen, tapi jadilah orang yang punya relasi dengan Tuhan. Menjadi murid Kristus. Ya, menjadi murid Kristus. Saudara, Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Fundamental, dasarnya dari apa yang kita harapkan, we hope for, dan apa yang kita nggak bisa lihat, saudara. Jadi untuk membangun, yang harus pertama kali kita bangun adalah iman kita. Dasarnya adalah iman kita. Tanpa iman orang akan membangun di atas pasir. Ya, tadi yang kedua saya berbicara tentang pohon korma dan pohon aras di Lebanon. Kenapa pohon itu bisa tumbuh di padang gurun? Ada angin badai pun tidak sampai rubuh, saudara. Karena ada akar yang kuat, ada pondasi yang kuat. Nah, bagaimana membangun iman? Mari kita belajar dari bapak orang percaya, bapak orang beriman, Abraham. Di Kejadian 15 ayat 5 sampai 6. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, Abram ini tidak ada dasar untuk percaya loh, saudara. Karena dia bukan orang yang mengenal Tuhan sebelumnya. Dia adalah orang penyembah berhala, ada di Ur Kasdim. Saudara, tiba-tiba dia mendengar ada suara. Ya, dan dia ceritakan ada sama Sarah istrinya. Aku mendengar suara, saya percaya itu adalah Tuhan yang benar. Siapa Tuhanmu? Makanya buat Sarah gak mudah waktu Abraham mengatakan, aku akan punya keturunan dan keturunanku akan menjadi seperti pasir di laut, bintang di langit. Karena buat Sarah juga, Sarah belum pernah mendengar tentang siapa Tuhan yang ini. Ya, tapi yang luar biasa, Abram baru mendengar, tapi dia bisa percaya. Saudara, orang yang cepat percaya itu luar biasa, percaya kepada Tuhan ya. Bahkan Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran, saudara. Nah, saudara, di Kejadian 22 ayat 1 sampai 2, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Saudara, mencoba ya, bukan mencobai. Beda ya.
Kalau mencoba itu artinya orang mau menguji untuk orang itu jatuh. Tetapi kalau mencoba artinya Tuhan tahu Abraham itu nggak akan jatuh. Abraham itu kuat. Karena dikatakan setelah semuanya itu, artinya setelah semua yang dialami oleh Abraham. Ya, Abraham pernah kurang percaya. Dia bilang istrinya adalah saudaranya, bahkan akhirnya hampir diambil oleh Firaun. Ya, hampir diambil oleh Raja Filistin. Ya, saudara. Kemudian dia juga akhirnya tidur dengan Hagar, saudara. Dia banyak kekurangan, saudara. Tapi yang luar biasa, dikatakan setelah semuanya itu, Allah tetap percaya Abraham pasti kuat. Abraham pasti akan menjadi bapa orang beriman. Makanya Allah mencoba Abraham. Saudara, saya percaya ujian bukan untuk menjatuhkan kita. Saudara percaya itu? Saudara setuju dengan saya? Kalau ujian itu bukan untuk menjatuhkan kita. Saya percaya anak-anak kita, siapa yang punya anak di sini? Ya, saya percaya saya juga punya 2 orang anak. Apakah ada yang pernah datang ke sekolah marah-marah atau bawa pengacara datang untuk menuntut sekolah? Saya mau tuntut sekolah ini. Kenapa? Karena ujian, memberikan ujian pada anak saya. Ya, ini sekolah akan saya tuntut. Saudara, saya percaya malah kalau dia nggak pernah ujian, kita jadi bertanya-tanya, ini sekolah gimana sih kok nggak pernah nguji anak saya? Ya, kita malah senang kalau anak kita diuji, betul saudara? Ya, jadi kalau saudara diuji, senang apa enggak? Benar? Ya, kita sudah jadi anak Tuhan, saudara, rugi kalau nggak diuji, saudara. Kita harus diuji, karena saya percaya Tuhan menguji kita bukan untuk menjatuhkan. Karena dia udah tahu, dia alfa dan omega, dia tahu akhirnya. Kehidupan kita dalam tangan Tuhan, dia udah tahu. Seperti Abraham ini, dia tahu. Ya, tapi hanya Tuhan mau membuktikan, ini loh Abraham, pasti dia menang. Ya. Kemudian saudara, apa yang Abraham lakukan saudara? Ujian itu adalah gerbang untuk level up saudara. Karena tema bulanan saudara adalah level up in attitude and character. Saya percaya ini bukan hukuman, ini proses upgrade. Karena nanti pada ujungnya dikatakan Allah bersumpah demi dirinya sendiri. Kita gak boleh sumpah. Tapi kenapa Allah mesti sumpah ya? Kan kalau Allah berfirman aja pasti jadi. Tapi karena Allah itu mau upgrade. Dia melihat ini Abraham ini luar biasa. Demi buat aku dia mau korbankan segalanya. Ya, dia korbankan anak yang dia kasihi. Makanya Allah bilang, aku bersumpah demi diriku, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Ya, bahkan keturunanmu akan diberkati. Saudara, arti menguji itu berbicara untuk bukan menjatuhkan tapi untuk menguji, membuktikan kualitas dari Abraham, saudara. Dalam bahasa aslinya nasa atau nisa, saudara. Artinya bukan mencoba untuk menjatuhkan, tapi menguji untuk menyatakan kualitas iman. Kayak contoh, kalau kita membeli diamond, saudara, membeli perhiasan berlian, saudara, saya percaya itu kita akan uji, saudara. Ya, siapa di sini ibu-ibu yang suka diamond? Wah, luar biasa ya, jemaat di sini nggak ada yang suka ya, luar biasa. Semua jemaat di sini sukanya firman Tuhan saja ya, luar biasa. Ada seorang ibu di Surabaya pada waktu itu, dia sangat hobi dengan diamond, saudara. Ya, tiba-tiba dan dia kalau mau mandi itu dia cuci diamondnya, saudara. Dia cuci sampai bersih, saudara. Dan sambil nyanyi gitu ya, sambil nyanyi-nyanyi dia senang. Tiba-tiba pas dia karena ada sabun melucut, saudara. Masuk ke kloset yang lagi di flush, saudara. Jadi wah, masuk ke WC-nya, saudara. Wah, dia coba rogol loh, saudara. Udah enggak ada, saudara. Tapi ibu ini luar biasa, berhikmat sekali, saudara. Dia panggil tukang tinja, saudara. Dia tukang tinja dia panggil. Kemudian rumahnya cukup besar. Dia minta supir bilang semua mobil di garasi tolong dikeluarin. Ya. Habis itu dia bilang sama tukang tinja, sedot semua WC-nya di rumah itu. Setelah disedot, keluarkan lagi semua disedot di garasi, saudara. Jadi itu keluar tuh. Semua tadi yang sudah disedot, saudara, keluarin. Dan ibu ini luar biasa. Dia belum zaman COVID ya, belum ada APD ya. Tapi dia pakai plastik semua dari ujung rambut sampai telapak kaki. Dan dia berenang, saudara. Berenang. Luar biasanya ketemu loh, saudara. Ketemu, akhirnya dia bilang sama tukang tinja, sedot lagi ya. Kalau perlu itu dicat lagi karena kan kayaknya nggak hilang loh, saudara. Nempel itu. Kalau perlu keramiknya juga diganti, saudara.
Ya, karena dia orang yang diberkati, saudara. Dan kemudian dia mandi lagi, saudara. Nyanyi lagi, memuji Tuhan. Sudah ketemu lagi, saudara. Ya, saudara, waktu saya bayangkan luar biasa ya. Itulah Yesus ya. Yesus itu turun ke lumpur dosa loh, mencari kita loh, saudara. Ya, dia berenang cari kita sudah di lumpur dosa. Ketemu namanya Timothy, Yesus seneng banget. Ya, kalau ibu ini taruh balik di giwang, kalau saya ditaruh di biji matanya Tuhan, saudara. Kan kita adalah biji mata Tuhan ya, saudara. Itulah luar biasanya Tuhan kita. Dia begitu mengasihi kita. Ya, dia cari kita di lumpur dosa. Tapi dia nggak cuci pakai rinso, saudara, nggak pakai sabun, pakai darah. Makanya sebentar nanti pejaman kudus, mari kita ingat pengorbanan Tuhan. Dia cuci kita dengan darah yang kudus dan kita dijadikan biji matanya. Nah, saudara, kemudian bagaimana membangun iman selanjutnya? Di Kejadian 22 ayat 3 dan 5. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah kayu, juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sudah itu kami kembali kepadamu. Saudara, luar biasanya ya, Abraham ini diminta anaknya nggak malas-malasan, saudara. Dia nggak tawar-penawar, dia nggak negosiasi. Ingat nggak Abraham pernah tawar-menawar soal Sodom dan Gomora? Tuhan, kalau ada 50 orang benar gimana? Oke, nggak dihukum. Kalau 40, kalau akhirnya tinggal 5 ya, saudara ya, singkat cerita. Tapi ternyata nggak ada 5 orang benar di Sodom. Nah, saudara, tapi diminta anaknya, orang yang level up mau diangkat Tuhan, itu nggak tawar-menawar. Dia nggak perlu negosiasi. Tapi besoknya pagi-pagi ada semangat. Dia siapkan semuanya, dia siap untuk sembahyang, dia siap to worship. Saudara, kata worship pertama kali ini ada di Kejadian 22 ayat yang kelima ini. Kata worship yang pertama, sembahyang, ya, disebut di Alkitab. Jadi worship berbicara sesuatu dari hati. Bukan soal lagu, bukan soal penampilan, bukan soal suara yang bagus. Tapi worship adalah hati yang siap memberi yang terbaik. Apa yang Tuhan mau dengan ketaatan dia lakukan, saudara. Nah, saudara, dia bilang sama kedua bujangnya, kamu tinggal sini. Karena untuk melakukan kehendak Tuhan gak boleh ada yang mengganggu. Saudara, dia gak ajak Sarah, ya. Kalau dia bilang sama Sarah, saya percaya 3 hari masih di rumah, saudara, ya, masih argue, ya. Mungkin Sarah bilang, kamu kan bukan yang lahirin, enak aja mau persembahan anak itu. Tapi Abraham, dia mau, waktu dia melakukan kehendak Tuhan, nggak boleh ada yang menghalangi, saudara. Dia juga bilang sama kedua bijangnya, kamu tinggal sini, kami akan sembahyang, sesudah itu apa? Kami juga berdua akan kembali kepadamu. Saudara, mari, waktu kita membangun iman, saudara, iman tanpa perbuatan adalah mati. Perkataan kita juga hati-hati, saudara. Hari-hari ke depan, waktu keadaan gak baik di negara ini atau di dunia ini, saudara, hati-hati dengan perkataanmu. Orang mau bilang apa, kita tetap percaya. Keadaanku akan baik-baik saja. Keadaan keluargaku akan baik-baik saja. Bahkan waktu anaknya nanya, saudara, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan di ayat 7 dan 8. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, saud Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saudara, kalau saudara kekurangan, saudara tidak ada, kayaknya gak ada jalan lagi. Kayaknya gak mungkin ada berkat, tetap perkatakan imanmu. Allah yang akan menyediakan. Tuhan yang akan menyediakan. Itulah namanya Yehovah Jireh. Tuhan yang akan menyediakan, saudara. Apapun keadaanmu katakan, Tuhan pasti menolong. Kalau suamimu bilang, aduh mah kayaknya gak ada jalan lagi. Ya, kita udah terlilit hutang, kayaknya gak mungkin ada jalan. Ayo ibu-ibu sebagai penolong, jangan bilang malah jangan jatuhin suami. Iya sih kamu bodoh sih. Ya, kamu salah, ngapain kamu lakukan itu? Makanya kamu salah sih. Saudara, jangan dijatuhin ya, saudara. Kasihan suamimu. Kamu penolong. Penolong tuh biasanya lebih kuat. Ibu-ibu kan lebih kuat dari bapak-bapak ya. Karena kalau bapak-bapak kan terbuat dari tanah.
Ibu-ibu terbuat dari tulang, makanya keras gitu ya saudara. Saudara, ibu-ibu harus kuat, artinya bukan untuk mukul suami, tapi untuk menguatkan. Ya, berapa kali saya lagi lemah, istri saya selalu bilang, "Pa, kamu udah dipilih Tuhan, ayo bangkit, ayo kamu kuat. You can do it, kamu bisa." Ya, saya kemarin dapat 3, saya catat ya, anniversary dapat hadiah 3 dari istri saya. Pertama apartemen, kedua mobil, ketiga enggak itu bukan ya. Hadiahnya ini, yang pertama, you are a faithful husband. Ya. Kedua, responsible father. Yang ketiga, loving, faithful man, loving husband, and responsible father. Oh, saya bilang itu lebih dari apartemen, itu lebih dari mobil mewah, saudara. Karena istri saya bisa melihat itu. Saya percaya yang paling kenal saya adalah istri saya, bukan jemaat tapi istri saya, saudara. Nah saudara, mari ibu-ibu kuatkan suamimu. Atau mungkin bapak-bapak istri yang lagi lemah, saling menguatkan, saling menopang. Ya, jangan perkatakan hal yang negatif, perkatakan imanmu. Apa yang mau engkau jadi. Ya, saudara, waktu Abraham sampai ke tempat itu, saudara, dia belum melihat, saudara, dia belum melihat. Ya, makanya di selanjutnya iman itu belum tentu nyaman, saudara. Ya, kita lanjutkan di ayatnya yang Ibrani 11 ayat 8 sampai 9. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterima menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan oleh seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub. Dan turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Abraham rela meninggalkan rumah mewah, rumah besar, banyak kamarnya, dan nyaman untuk tinggal, kemudian tinggal di kemah dan di padang gurun. Saudara, pada waktu Abraham itu juga ada di atas Bukit Muria, saudara, mereka nggak lihat ada anak domba. Padahal dia udah katakan Allah yang akan menyediakan. Tapi kok nggak ada. Tapi yang luar biasa, dia nggak berhenti di situ, saudara. Dia nggak perlu doa keliling lagi, dia nggak perlu ajak Ishak doa lagi, tapi dia taat. Oke, aku percaya kalau Tuhan suruh aku menyembelih anakku, mempersembahkan, dia juga sanggup membangkitkan anakku. Dia percaya 100%. Makanya dia susun kayu, dia susun mezbah, dia ikat Ishak anaknya, dia taruh di atas mezbah. Dan gak berhenti di situ, dia ambil pisau batu, saudara. Dan disitulah Tuhan bilang, stop Abraham, aku tahu sekarang. Ya, sebenarnya aku juga tahu bahwa engkau tidak segan-segan untuk mempersembahkan anakmu. Jadi Allah tuh tahu. Dan ini menjadi satu legacy buat anaknya, saudara, Ishak. Ya, Ishak itu melihat buat Tuhan, ya kayaknya tadi Papa bilang Allah yang menyediakan, kenapa gue yang mau dipotong gitu kan. Tetapi dia bisa melihat satu warisan, memang ada tujuan Tuhan. Karena pasti ini untuk the next generation. Saudara ingat ya, Bapak Ibu yang punya anak, imanmu itu akan dilihat oleh anak-anak. Bagaimana anak-anak akan melihat warisan rohani. Jangan berikan, artinya gini, warisan harta bisa habis, tapi warisan iman akan menguatkan dia selamanya. Puji Tuhan, anak-anak saya bisa melihat satu warisan iman. Waktu mereka melihat orang tuanya setia melayani, mereka tahu hanya Tuhan yang dapat diandalkan dalam kehidupan mereka, saudara. Nah saudara, iman juga tidak pernah sia-sia. Di dalam kitab Daniel 3 ayat 17 sampai 18, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak pun, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuanku yang tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kemudian yang luar biasa saudara, terjadi ya, pada akhirnya 3 Sadak Mesak Abednego ini dimasukkan ke dapur api. Bahkan panasnya di double, triple sampai 7 kali. Ya, saudara, sampai yang membawa mereka yang terbakar. Tapi yang luar biasa, mereka enggak terbakar sama sekali. Bahkan ada Yesus bersama mereka. Ada 4 orang. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu.
mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Saudara, waktu kita berani memperkatakan bahwa kalau Tuhanku tidak menolong aku pun, aku tetap akan menyembah Dia, tetap menyembah Tuhanku. Aku nggak akan mau ya untuk menyangkal Dia. Saudara, saya percaya Tuhan yang akan menjadi pembela kita, saudara. Saudara, ada satu video mungkin bisa ditampilkan. Semua pasti tahu Nick Vujicic, saudara ya. Dia nggak punya kaki, hanya pendek dan ini. Tapi kita lihat. Yeah, be cool. It'd be cool to skip, get on the bike with you and smash into a pole and break a leg. But could God still use me to be a miracle if I don't even get a miracle? Why? Because of the miracle that happened in my soul, in my heart, in my mind. You see a limbless man smile, resonating the joy and purpose that some of you haven't found yet. Ya, dia ada dibilang, kalau ditanya saya mau nggak dapat mujizat untuk punya kaki dan tangan, dia bilang dia mau dan dia tahu Tuhan bisa. Tapi kalau enggak pun, dia tahu ini sudah jadi mujizat dalam kehidupan dia. Karena dia bisa melakukannya dengan sukacita. Dia bisa hidup dengan sukacita. Saudara, saya percaya setiap kita yang dalam ruangan ini lebih beruntung daripada Nick. Ya, kita punya tangan, punya kaki. Berarti saudara, kalau buat Nick hidupnya adalah mujizat, apalagi buat setiap kita, saudara. Ada mujizat yang kita hidupi setiap hari, saudara. Karena itu selanjutnya adalah build your steps, saudara. Setiap hari keberhasilan dan kesuksesan dimulai dari satu step atau satu langkah. Langkah yang lain akan mengikuti. Mari kita bangun langkah pertama, kita berjalan bersama Tuhan. Saya bilang sama anak saya yang laki, Isaac, kalau kamu mau sukses, mulai dari kamu bangun. Bangun pagi, cari Tuhan. Maka setiap langkah selanjutnya Tuhan yang akan menolong. Saudara, ada bagian kita dan ada bagian Tuhan dalam setiap hari kehidupan kita. Saya percaya Tuhan itu selalu memakai manusia bekerja sama untuk berjalan bersama. Makanya setiap sore dikatakan di Taman Eden, Tuhan datang untuk berjalan bersama, untuk bekerja sama. Makanya dia bilang, aku udah siapkan Taman Eden, kamu yang usahain ya, kamu yang pelihara ya. Luar biasa ya, kita ini adalah partnernya Tuhan. Kita bekerja sama. Keberhasilan dikhususkan sekali lagi, mari lakukan bagian kita dengan setia. Apapun yang ada di tanganmu, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, karena yang akan membuat berlipat ganda, akan membuat berhasil adalah Tuhan. Ingat waktu Tuhan memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum yang wanita anak, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Pada waktu itu murid-murid bilang, kami gak punya apa-apa. Kami gak punya uang. Tuhan bilang, aku gak tanya apa yang gak kau punya. Tapi apa yang ada di tanganmu. Mereka membawa 5 roti dan 2 ikan. Buat Tuhan itu cukup. Dia menengadah ke atas. Dan dia sampaikan pada surga, ini yang kami punya. Lalu surga melakukan bagiannya, menjadi pelipat gandaan. Memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum wanita dan anak, dan sisa 12 paku. Saudara, mari kita bangun langkah pertama kita berjalan bersama Tuhan. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, seringkali mungkin waktu kita memulai berjalan bersama Tuhan kita lagi sedang keadaan letih lesu. Ada yang datang dengan letih lesu dan beban berat. Oh, berarti Anda tidak diundang oleh Tuhan, ya. Karena Tuhan hanya mengundang, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Saudara, saya setiap hari saya tahu Tuhan, saya nggak sanggup, tapi aku mau ikut Engkau, aku mau belajar daripadamu, karena Engkau lemah lembut dan rendah hati. Aku mau pikul kuk, aku mau berjalan bersamamu, aku mau kalau Engkau ke kanan, aku kanan. Aku mau kalau Engkau ke kiri, aku ke kiri. Saudara, saya belajar untuk taat, saudara, untuk belajar lemah lembut dan rendah hati. Karena disitulah jiwa kita akan tenang, saudara. Ya, saudara, seringkali kita mulai berjalan bersama Tuhan. Sekali lagi, kalau kita mau berjalan, mari kita datang dengan kerendahan hati. Tuhan, aku gak sanggup. Aku butuh Engkau, aku butuh pertolongan-Mu. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Ya, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir.
Dulu saya pikir kok firman itu pelita buat kaki ya. Kalau pelita ya buat mata kek, pelita buat kepala supaya kita bisa lihat ya. Ternyata yang suka kepleset tuh kaki kita saudara. Saya ingat waktu kita pernah ke Sinai, pas jalan turun situ saudara, itu kita nggak bisa pakai senter kan, semua harus bawa senter. Lihatnya ke sono nggak bisa loh saudara. Apa yang kita lakukan? Kita lihatnya ke sini. Jadi kita cuma bisa melihat 1 meter. Ya, karena kalau kita senter ke sana kita akan kejeblos dan jatuh saudara. Akhirnya saya baru mengerti, oh pantesan ya firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Makanya banyak orang maunya kan, Pak gimana dong? Ke depannya gimana nih? Gak usah mikir ke depan, jalan dulu 1 step bersama Tuhan. Jalan dulu 1 step bersama Tuhan. Karena kalau kita lihat jauh, kita malah kejeblos. Kita malah jatuh. Kita harus lihatnya ke bawah, lihat 1 step, 1 step. Bersyukur untuk 1 langkah, bersyukur untuk 1 langkah. Kecuali sehari cukuplah buat sehari, saudara. Kita gak usah mikir jauh-jauh dulu deh. Pak gimana nih tahun depan, gimana bulan depan. Berjalan bersama Tuhan, step by step saudara. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan apa? Kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Saudara, dikatakan hati yang membuat rencana-rencana jahat aja, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Jadi artinya mulai dari kaki kita, hati kita benar, kemudian kaki kita dituntun untuk melangkah step by step, melakukan firman Tuhan. Saya percaya kita akan berjalan di jalan Tuhan dan kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Hati dan kaki bekerja sama baik untuk kejahatan dan untuk kebenaran ternyata. Makanya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situlah terpancar kehidupan dan langkah kaki kita dituntun oleh firman Tuhan. Satu lagi saudara, build your community saudara. Saudara, Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, kita gak bisa sendiri-sendiri. Di sini ada cell group kan ya, ada cool. Siapa yang sudah ikut cool? Wah, ayo lambaikan tangan yang cool. Bangga loh, bangga, mesti bangga yang ikut cool. Yang belum ikut cool, halo. Saudara, Tuhan itu mau kita build the community, komunitas. Karena ada iman komunitas saudara, Lukas 5 ayat 18 sampai 20. Ya. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah. Lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat apa? Iman mereka. Berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Saudara, ternyata waktu ada kesatuan hati, kan cell group itu kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa ya saudara. Ada kesatuan hati, punya tujuan yang sama, dan iman dan tujuan yang sama menghasilkan kesatuan hati. Waktu Yesus melihat iman mereka, bukan 1 orang, tapi mereka ada 4 orang di situ. Hai saudara, dosamu sudah diampuni. Saudara, ternyata iman komunitas berdampak, menghasilkan pengampunan, bahkan menghasilkan kesembuhan. Orang lumpuh ini diusung oleh beberapa orang di atas tempat tidurnya. Ya, ada 4 orang, ada 4 sisi. Waktu mereka punya iman dan tujuan yang sama supaya temannya ini yang lumpuh disembuhkan oleh Yesus. Ya, saya percaya tujuannya sama. Coba bayangin kalau mereka 4 orang itu tujuannya beda-beda. Pasti jatuh tuh yang lumpuh itu saudara. Ya, satu mau ke kiri, satu mau ke kanan, satu mau ke depan, satu mau ke belakang. Tapi justru waktu mereka punya tujuan yang sama. Mereka bisa menurunkan ya, 1 orang ini ketemu dengan Yesus. Saudara, waktu kita ikut cell group itu sebenarnya bukan buat diri kita saudara. Bukan hanya buat diri kita, tapi buat orang lain. Kita bisa mendoakan orang lain, kita bisa jadi berkat buat orang lain saudara. Seperti 4 orang ini, mereka semua orang-orang sehat. Hanya 1 teman mereka yang lumpuh. Tapi mereka punya hati untuk menolong temannya ini. Makanya mereka sehati sepakat. Karena katakan 2 orang daripada engkau sepakat, minta apapun juga permintaannya akan dikabulkan. Saudara, walaupun ada halangan gak bisa masuk,
tapi tidak membuat mereka kehabisan akal. Saya percaya pemikiran 4 orang daripada pemikiran 1 orang pasti akan lebih kreatif ya 4 orang ini. Akhirnya mereka punya ide, kalau gitu kita buka atap aja, kita turunin di depan Yesus, malah tepat depan Yesus. Ya, luar biasa. Kesatuan hati juga menghasilkan hikmat, saudara. Ya. Nah, saudara, sekali lagi ketika Yesus melihat iman mereka, yang dilihat Yesus adalah iman mereka. Jadi bukan hanya iman orang yang lumpuh, tetapi iman teman-temannya juga menarik perhatian Yesus. Dan Yesus berkata, "Hei saudara, dosamu sudah diampuni." Amin saudara. Pas detiknya 0 saudara. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Minta di F lagu yang tadi. Saya harap apa yang saya sampaikan bisa membantu saudara untuk menghidupi tema dari bulan ini, level up in attitude and character. Saudara, Tuhan mau kita membangun kehidupan dengan dasar iman yang kuat. Membangun kehidupan dengan langkah demi langkah bersama Tuhan. Dan membangun kehidupan juga dalam komunitas saudara. Boleh kita berdiri saudara? Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Bapak saudara, adakah di antara saudara yang hari ini saudara sedang mengalami sesuatu yang seakan-akan hidup saudara di dalam reruntuhan? Semua boleh pejamkan mata. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan tahu apa yang ada dalam hatimu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Pada waktu 2 orang yang menjauh dari Yerusalem menuju Emmaus, mereka sedang terpuruk. Mereka sedang kecewa dengan Tuhan. Mereka mengharapkan sesuatu tapi tidak terjadi. Tapi berita baiknya Tuhan mendatangi mereka. Tuhan mau berjalan bersama orang-orang yang sedang terpuruk. Tuhan mau memulihkan orang-orang yang sedang berjalan turun menjauhi Tuhan. Tuhan gak tunggu di Yerusalem. Bisa saja Tuhan tetap tunggu di mereka kembali. Tapi Tuhan tidak tunggu itu, tapi Dia pergi. Bahkan berjalan bersama kedua orang ini. Tuhan layani, Tuhan ajak untuk sharing, seperti di dalam satu cell group, ngobrol. Bahkan akhirnya
Mereka sampai di satu rumah. Di dalam rumah itu ada persekutuan. Dan disitulah Tuhan memecah-mecahkannya. Dan terjadilah mata mereka terbuka. Hati mereka dipulihkan. Kuasa Tuhan kembali bekerja, menyala-nyala. Mereka menyala-nyala kembali dan melayani Tuhan. Saudara, pada malam itu juga, walaupun sudah malam, padahal pada waktu itu sedang keadaan mencekam. Mereka sedang dicari, mereka sedang hendak dibunuh, hendak ditangkap oleh tentara-tentara Romawi. Karena hebohnya, Yesus tidak ada di kubur itu. Tapi malam hari itu juga mereka segera kembali. Mereka gak tunggu besok, mereka kembali semangat, mereka kembali gak takut lagi. Karena di dalam kasih tidak ada roh ketakutan. Mereka menerima kasih dari Tuhan. Mereka semangat kembali. Bapak Ibu Saudara, kalau kau sedang mengalami reruntuhan, ingat itu. Kau sanggup dipulihkan. Kau sanggup untuk mengalami hatimu kembali berkobar-kobar. Situasi mungkin belum kau lihat perubahan. Tapi perubahan bukan dimulai dari situasi. Bukan dari siapa yang duduk di Gedung Putih atau di Istana Merdeka. Tapi yang menentukan adalah siapa yang duduk di hatimu. Apakah Kristus? Apakah Kristus yang duduk di hatimu? Atau kekhawatiranmu lebih besar daripada Kristus yang ada dalam hatimu? Karena saat ini jangan khawatir. Build your faith. Bangun imanmu di atas dasar percaya kepada Tuhan Yesus. Yang sudah turun dari surga, meninggalkan tahtanya. Tidak menganggap kesalahan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Dia kosongkan dirinya. Dia mengambil rupa seorang hamba. Jadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia taat sampai mati. Bahkan mati di atas kayu salib. Buat saudara dan saya. Karena itu saudara, saat ini sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus ini, izinkan Tuhan memulihkan engkau. Izinkan Tuhan menjamah hatimu. Buka hatimu. Open door. Karena Tuhan sudah open door for you. Mari engkau juga buka pintu. Tuhan bilang, kalau engkau tinggal dalam aku, berarti Tuhan buka pintu buat saudara untuk tinggal dalam Tuhan. Tapi Tuhan juga mau, dan aku mau tinggal di dalam kamu. Saudara juga harus buka pintu untuk Tuhan tinggal dalam saudara. Saat ini, buka hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup menyembuhkan engkau. Apapun masalahmu, tidak masalah. Kalau kau percaya, Tuhan sanggup menyediakan. Tuhan sanggup memulihkan. Build your step, mulai melangkah. Iman tanpa perbuatan dalam hati. Pulang dari tempat ini tetap melangkah dengan iman. Apa yang bisa kau kerjakan, kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Walaupun itu cuma hal kecil, hal yang gak ada artinya, lakukan dengan setia. Bahkan Kolose 3:23, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Maka Dia adalah Tuhan yang akan memberi upah kepadamu. Dan build your community. Jangan egois. Jangan hanya fokus buat dirimu. Tapi ikut dalam komunitas. Ikut dalam cell group. Untuk jadi berkat. Untuk membangun orang lain. Terima kasih Bapa. Kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Dengan hati yang benar. Ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Kuduskan kami. Sucikan hati kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Sebab apa yang kuduskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tangan kita tinggi-tinggi. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persukaan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimatakan oleh darahku. Perbuat setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara ini kasih Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur
adalah persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari taruh cawanmu, angkat tangan di hadapan Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, kaulah yang kupandang, oh, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Sekali lagi sambil mengangkat tangan katakan, Allah segalanya, di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Beri sorak salam bagi Tuhan. Haleluya. Kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selamanya. Mari semuanya percaya, semuanya diberkati, dan semua yang dikasih Tuhan katakan, amin. Tuhan Yesus menyertai kita semua.